Halo, semangat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Iman Timbul dari Pendengaran akan Kebenaran Firman Kristus. Bapak Ibu terkasih, kita banyak sekali mendengar cerita dari beberapa tokoh atau dari orang tua kita bahwa kalau seorang bayi yang lahir itu dia tidak mengenal dosa, bahkan bisa dikatakan dia polos, dia tidak berdosa. Dan seperti ibaratnya selembar kertas putih yang belum ada coret-coretan pensil atau tinta atau pena. Namun saudara yang terkasih, kalau kita baca kebenaran dari firman Tuhan yang ada di Alkitab, Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa setiap manusia itu berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara terkasih, Allah menciptakan manusia pada awalnya memang tidak berdosa. Karya Allah dalam menciptakan manusia, Allah menghendaki manusia ini menjadi ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Ada di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Namun dalam perjalanan hidupnya manusia yang pertama, Adam dan Hawa, mereka tidak taat akan perintah Allah. Mereka boleh memakan seluruh buah di Taman Eden. Hanya 2 pohon yang dilarang. Yang pertama pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang kedua adalah pohon kehidupan. Nah, mereka tidak taat. Mereka mengikuti apa yang dibisikkan, apa yang disampaikan oleh iblis yang mengambil rupa sebagai ular. Nah, inilah kejatuhan manusia yang pertama. Kejatuhan manusia pertama, manusia jatuh oleh dosa dengan apa yang dilihat, apa yang nampak, ya, keinginan daging, ya, yang dialami manusia. Manusia dibujuk oleh iblis. Kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, engkau tidak akan mati, tapi engkau akan seperti Allah, tahu akan yang baik dan yang jahat. Nah, namun saudaraku, manusia tidak taat. Dia pengen tahu rasanya. Dia mengambil buah itu, si Hawa, kemudian memakannya dan merasakan enak, dan dia membagi ke suaminya Adam. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Kejatuhan manusia pertama, dosa yang ada di Taman Eden adalah dosa ketidaktaatan. Dan kejatuhan manusia ini membuat mereka menyadari bahwa keberadaan mereka selama ini telanjang, tanpa baju, tanpa pakaian. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka harus keluar dari Taman Eden karena mereka sudah jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Nah, saudaraku, ketidaktaatan ini, akhirnya dosa ini terus diwariskan kepada keturunan Adam dan Hawa sampai dengan manusia sekarang, manusia di zaman modern, manusia di zaman milenium. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, Roma 3 ayat 23, manusia semua berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu saudaraku, Tuhan memiliki rencana yang baik buat manusia. Tuhan rindu manusia diselamatkan, karena manusia berusaha mencoba sekuat tenaga, mencoba berbuat baik, mencoba beramal, mencoba melakukan kebaikan, mengumpulkan pahala, mencoba bersemedi, sembahyang, menyendiri, mencoba mencari Tuhan, namun tidak pernah ketemu Tuhan. Akhirnya Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk datang ke dunia dalam rupa manusia, Yesus Kristus. Firman Allah dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah
berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudaraku yang terkasih, inilah pesan Tuhan lewat firman-Nya dalam Alkitab. Inilah Injil, kabar baik. Injil adalah kabar baik, kabar kesukaan, bahwa Allah merindukan semua umat manusia tidak binasa. Allah mengirim Tuhan Yesus atau yang disebut Isa Al-Masih. Dia sebagai Allah dalam perwujudan manusia, lahir dari anak darah Maria tanpa pembuahan suami istri. Roh Kudus masuk ke dalam tubuh manusia, Maria, sehingga lahirlah manusia Yesus Kristus. Dia 100% Allah, dan saat dia di bumi dia menjadi 100% manusia. Yesus adalah Tuhan yang diutus Allah sendiri untuk mendamaikan manusia. Dia rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa kalian, dosa saya, dan dosa kita semua. Barang siapa percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Allah sendiri yang telah menebus Anda dan saya, Tuhan menjamin, saudaraku. Dikatakan di ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, bukan untuk membuat Anda disalahkan, tidak, saudaraku. Tetapi Allah rindu untuk menyelamatkan kita oleh karya Tuhan, penebusan di kayu salib. Darah yang tercurah menggantikan korban bakaran, korban sembelihan, dan menggantikan semua usaha baik kita, pahala kita untuk mencapai keselamatan. Allah memberi keselamatan dengan cuma-cuma lewat Yesus Kristus. Tapi satu hal, saudaraku, dikatakan di ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Ketika kita memutuskan diri, membuka hati, ya Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang telah jadi manusia Yesus Kristus dan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Engkau mati, Tuhan, dan hari ketiga Engkau bangkit menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku terima Engkau, Tuhan, masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Maka janji Tuhan, ia tidak akan dihukum selama-lamanya. Namun saudaraku, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudaraku yang terkasih, inilah pesan Tuhan buat Anda dan saya. Ketika saya merasa waktu hidup di dalam dosa, waktu hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, saya merasa sebagai manusia yang berdosa dan saya tidak layak diselamatkan. Namun saudaraku, kabar baiknya adalah ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan rela jadi manusia. Tuhan rela datang dari tahtanya yang kudus menjadi manusia seperti saya dan seperti Anda. Dia telah menebus dosa saya di kayu salib. Dan ketika saya membuka hati saya bertobat, saya mengaku dosa saya, dan saya menerima Dia menjadi Tuhan dan Raja dan Juru Selamat dalam hidup saya, maka hidup saya diubahkan. Maka status saya bukan jadi pendosa, tetapi orang yang diselamatkan, orang yang dibenarkan oleh karena karya Allah. Mari saudaraku, saya mengundang kita semua yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya Yesus sebagai anak Allah. Mari saya mengundang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk saudaraku, saudariku yang mendengarkan pesan Tuhan pada hari ini. Mereka membuka hatinya, sebutkan apa yang menjadi masalah dalam hidupmu, apa yang menjadi dosa yang menghalangi engkau untuk percaya kepada Allah. Sebutkan, saudara. Sebutkan. Mengaku di hadapan. Kami mengundang Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, untuk masuk ke dalam hatiku. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni aku atas segala dosa-dosa yang sudah kubuat, sudah pernah kuperbuat. Dan aku lepaskan pengampunan. Aku juga mengampuni
orang yang menyakiti hatiku, orang yang memusuhiku, orang yang membuat hidupku rusak. Siapapun itu, Tuhan, sebutkan nama orang yang sudah membuat Anda jatuh terperosok dalam dosa. Ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Aku mengampuni mereka, Tuhan. Orang yang menyakiti hatiku, orang yang membuatku jatuh, situasi yang membuatku jatuh, aku mengampuni dalam nama Yesus, Tuhan. Aku mengundang Kau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Bertahtalah, Tuhan. Ubah hidupku seperti Engkau. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini, Tuhan, jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Aku serahkan seluruh hidupku dan masa depanku dalam tangan-Mu. Terima kasih, Bapa. Aku percaya aku menjadi orang yang dibenarkan, orang yang diselamatkan, orang yang dibebaskan dari hukuman oleh penebusan Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Inilah pesan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Undang Dia di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus datang tidak membawa agama. Yesus datang memberikan jaminan keselamatan bagi setiap mereka yang mau percaya kepadanya, yang mau berserah hidupnya, yang mau menyerahkan seluruh hidupnya kepadanya, dan membuka hati mengundang Dia menjadi Raja dan Juru Selamat. Tidak peduli apapun agamamu. Agama tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa kembali dalam program berikutnya. Iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Kristus. Haleluya.